Puluhan ribu tahun setelah Nabi Ibrahim berdoa, وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia yang berakal, tentunya seseorang akan bertanya atas sebuah perintah, apalagi perintah yang tidak masuk di logika dan akal manusia. Tersebutlah Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu manusia pintar yang punya logika cemerlang. Dibuktikan betapa logikanya begitu cemerlang kala ia mencari sosok Tuhan yang sebenarnya. Sempat menganggap bulan adalah Tuhan, namun sirna ketika siang, berganti matahari, namun hilang di kala senja. Disuruh menyembah patung oleh Raja Namrud, namun ia menolak karena tidak mungkin. Sosok Tuhan adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia sendiri. Ketika manusia saja yang dianggap Tuhan sudah melenceng secara logika, apalagi benda-benda yang jelas-jelas buatan manusia. Di dalam perjalanan kehidupannya, ada beberapa perintah Allah yang tidak masuk di logika manusia, yang diperintahkan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dari menyembelih anak satu-satunya kala itu, Nabi Ismail, sampai dengan perintah Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus lembah kota Makkah kala itu, yang tak seorang pun bisa menerima secara logika manusia. Seorang wanita yang tengah menyusui yang merupakan istri dan anaknya, Allah perintahkan ditinggal di lembah gersang tanpa seorang pun manusia di sana. Karena itu merupakan perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bertanya dan tidak memprotes. Ia menyanggupi dan melaksanakannya. Sempat bertanya Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Karena diberitahu hal tersebut merupakan perintah Allah, maka Siti Hajar ikhlas dan pasrah menerimanya. Di sini kita tidak akan membahas tentang bagaimana kehidupan Siti Hajar dan Ismail kecil setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim. Namun di sini kita akan membahas bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu nyata sekali kita rasakan di zaman modern ini. Simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini agar Sobat Popeye TV selalu update info-info terbaru dari Popeye TV. Terima kasih. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil di padang tandus lembah kota Mekah, lantas Nabi Ibrahim berdoa. Isi doa beliau termaktub di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim ayat 37. Di dalam doa Nabi Ibrahim tersebut terdapat beberapa poin-poin. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam katakan, ia telah tempatkan sebagian keturunannya di lembah tandus di dekat rumah Engkau Baitullah. Perlu Sobat Popeye TV ketahui bahwasanya keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail tersebut nantinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Nabi Ibrahim juga sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ia tempatkan keturunannya di sana adalah agar mereka keturunan Nabi Ibrahim tersebut mendirikan sholat. Jika kita lihat,
Relasi antara doa Nabi Ibrahim kala itu dengan apa yang ada di kota Makkah saat ini sungguh merupakan bukti nyata doa Nabi Ibrahim yang Allah ijabah. Sepanjang masa, lihatlah bagaimana penduduk kota Makkah sampai saat ini mereka benar-benar salah satu contoh orang-orang yang sangat baik dalam mendirikan sholat. Lihatlah bagaimana mereka orang-orang di sana, termasuk pedagang-pedagangnya, mereka akan bersegera menutup toko dan jual belinya ketika azan sudah berkumandang. Masya Allah. Selanjutnya di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ia meminta agar Allah mencondongkan hati sebagian manusia ke sana, yaitu ke Mekah atau Baitullah. Maka doa yang dipanjatkan berpuluh ribu tahun yang lalu tersebut masih bisa disaksikan oleh kita zaman modern. Tentunya sampai nanti kiamat menjelang. Kecenderungan manusia pada Baitullah menjadikan Makkah atau Baitullah tak pernah sepi dari jamaah. Di negara kita saja, saking condongnya hati manusia ke sana, bahkan antrian haji sampai dengan 12 sampai dengan 15 tahun ke depannya. Bahkan ada orang yang sudah pernah ke sana, mereka ingin lagi ke sana. Jika masih ingin bukti bagaimana doa Nabi Ibrahim Allah ijabah, cobalah Sobat Popeye TV mendaftar haji saat ini, maka akan terlihat bagaimana condongnya hati umat untuk antri ke sana. Satu lagi poin permintaan Nabi Ibrahim pada Allah di dalam doanya adalah, berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan. Jika dipikirkan bagaimana kondisi lembah tandus kota Mekah saat itu, maka tidak terbayang bagaimana buah-buahan akan tumbuh di sana. Namun Allah punya 1000 cara, tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Pelajaran juga buat kita yang berdoa. Allah punya jutaan jalan untuk mewujudkan doa kita jika Allah ingin mengabulkannya. Jadi jangan lelah untuk berdoa. Jika dilihat saat ini di kota Makkah, tak sedikit di sana mereka bermata pencaharian sebagai pedagang buah-buahan, dimulai dari kurma, semangka, pisang dan lain sebagainya. Mereka hidup dan Allah beri rezeki dari berjualan buah-buahan tersebut. Memang sebagian buah-buahan ada produk lokal, sebutlah kurma, semangka, dan lain sebagainya. Namun buah-buahan lain seperti pisang, jeruk, apel, dan lain-lain juga ada dijual di sana. Buah-buahan tersebut sebagian tidak tumbuh di sana, namun bisa menjadi sumber rezeki bagi mereka di sana. Jika kondisi lembah Makkah kala Nabi Ibrahim berdoa, Allah perlihatkan kepada kita zaman sekarang, maka logika kita akan berkata, mustahil mereka dapat rezeki dari buah-buahan. Tanahnya saja gersang dan tandus. Namun lihatlah saat sekarang ini di sana, puluhan pedagang buah-buahan mengais rezeki Allah dari sana. Masya Allah. Demikianlah info singkat berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Pelajaran yang bisa diambil dari video kali ini yaitu jangan lelah untuk berdoa, karena kita tidak tahu doa yang keberapa yang akan Allah ijabah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.